Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi sedikit kepada sahabat sekalian. Ini ada sebuah LED DC yang banyak sekali beredar untuk di kalangan pasaran ya sahabat. Dan ini buat sahabat-sahabat pemula tentunya juga ada manfaatnya. LED DC seperti ini ataupun LED AC yang biasa ini sahabat ya, ini yang menggunakan PCB biasa. Ini banyak sekali untuk sahabat-sahabat kita yang jauh dari kota. Hampir 80% menggunakan LED seperti ini sahabat ya, karena ini meriah ya, meriah sekali dan harganya murah, ekonomis, terjangkau kepada masyarakat untuk di kalangan menengah ke bawah. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk melihat berapakah spesifikasi yang ada di dalam chiplet ini sendiri, kemudian berapakah watt yang bisa kita naikkan dan kita turunkan. Karena juga ada sahabat yang menanyakan apakah nggak bisa ini lebih terang, bisa, berapa watt yang harus kita bisa naikkan dan berapa watt yang kita sesuaikan. Itu mungkin ya sahabat ya. Jadi mudah-mudahan juga ada tambahan dan ini sangat berguna mungkin ya buat sahabat-sahabat pemula. Kalaupun kita memang tidak mau repot-repot ya, sebenarnya karena ini harganya murah ya, beli rusak buang ganti lagi, mungkin seperti itu ya sahabat ya. Namun dalam hal ini kita sebagai seorang teknisi ya sahabat, setidak-tidaknya kita tahu, walaupun sedikit sekali nggak apa-apa ya, lama-lama juga nanti jadi bukit, lama-lama juga jadi bisa sahabatnya. Baik ya sahabat, ini kita tinggalkan dulu sebentar di sini ya. Ini jenisnya LED ini sahabat ya, ini 5730 ya sahabat ya. Ini LED SMD 5730, kemudian dayanya sendiri 0,5 ya, jadi ini setengah watt sahabat ya. Di sini tegangan arusnya per chiplet ini 3,2 sampai 3,5 volt. Kemudian arus yang mengalir pada LED ini sekitar 150 mA sampai 160 mA sahabat. Ini ini ya. Kemudian untuk LM-nya sendiri ini kurang lebih sekitar 50 sampai 60 sahabat ya. Ini kecil LM-nya sahabat ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas ya inilah real yang ada ya sahabat. Ini. Nah juga di sini perlu sahabat ketahui, ini 3 volt, jumlahnya 30 chip. Jadi kalau kita mengacu daripada dayanya 0,5 watt, berarti ini hanya sekitar 15 watt sahabat ya, sekitar 15 watt. Dan tegangan per chiplet ini hanya 3,2 sampai 3,5. Ini ya sangat kecil sahabat ya, apalagi kalau kita melihat dari LM-nya sahabat atau lumennya, ini 50 sampai 60. Berarti ini kurang terang sahabat ya. Kalaupun kita maksimalkan cuma segini sahabat ya, 55. Kalaupun kita mengambil dari nilai minimal ya ini 50 LM-nya. Jadi mungkin kurang begitu terang. Dan perlu sahabat juga ketahui di sini, ini harus memerlukan heatsink ya sahabat kalaupun seperti ini sebenarnya. Tapi ya inilah kenyataannya yang kita pakai. Baik ya sahabat, ini sudah kita dapat spesifikasinya. Ini speknya ya sahabat ya, spek daripada LED ini sendiri, ini speknya ini. Ini dari mana, kalaupun kita tanya speknya dari mana itu mas,
ya ini dari sebuah perusahaan ataupun toko setiap mengeluarkan chiplet ini pada mengeluarkan spek. Nah, speknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalau kita speknya sudah tahu, cara penghitungannya pun sama ya sahabatnya. Itu volt dikali ampere nanti akan ketemu watt sahabatnya. Ini tapi sudah ketahuan kalau ini kan 0,5 berarti kan kalau daya tegangannya saja cuma 3,2 sampai 3,5 volt. Berarti kan sudah jelas di sini sahabatnya. Nah, adapun cara-caranya perkaliannya seperti ini sahabatnya, ini saya geserkan ke sini tuh. Ini terdiri dari 30 chip sahabatnya, 30 chip. 30 chip kita kalikan 3,5, ini tegangan daripada per chiplet ini ya, tegangan daripada per chiplet ini yang maksimal. Kalau minimalnya kan 3,2, kita ambil maksimalnya aja. Jadi 30 chip ini kita kalikan 3,5 volt sama dengan 105 volt ya. Ini. Dan kemudian di sini I-nya arusnya 150 mA sampai 160 mA. Kalau kita jadikan ampere 0,15 ya. Kemudian di sini kita akan mencari wattnya. Ini P 3,5 volt ini per chiplet ini. Kita kalikan 150 mA sama dengan 525. Kemudian 525 ini kalikan 30 chip. Ya sahabat, ini kan 30 chip ini sahabatnya. 30 sama dengan 15,750 ataupun 15 watt, ataupun kita bulatkan menjadi 16 watt. Ini 16 watt ya. Ini jangan dulu sahabat ya, yang ini jangan dulu. Nah, itu. Nah, inilah spek yang bisa kita gunakan, kurang lebih sekitar 0,15 ataupun 15 watt. Nah, ini ada sebuah pertanyaannya, kenapa kok ini menyalanya cuman 8 watt. Nah, ini rata-rata seperti itu ya sahabatnya. Ini tertulis 30 watt sebenarnya sahabatnya, tertulisnya 30 watt, tapi pada kenyataannya realnya hanya 15,75. Tapi inilah yang ada, kita nggak perlu membahas masalah ini, memang ini yang sudah dibuat dari pabriknya seperti ini. Dan kemudian ini menyalanya hanya sekitar 8 watt. Dan ada juga sahabat yang menanyakan apakah ini tidak bisa untuk dinyalakan lebih daripada 8 watt. Bisa sahabat ya. Ya, ini nilai maksimalnya segini. Nilai maksimalnya 15 watt. Ya. Tentunya dalam kita menaikkan watt ini kita juga banyak pertimbangan sahabat ya. Satu, kita harus menambah ini heatsingnya ya, harus tambah tebal ya, tambah tebal. Kita gunakan aluminium yang tebal. Dan kemudian non polarnya kita harus bisa menyesuaikan. Ini kan menggunakan non polar sahabat ya. Kita harus menyesuaikan berapa non polar yang harus kita gunakan biar ini sesuai, itu ya. Itu yang penting sahabat ya. Ini kalau menurut analisa saya sahabat ya, ini juga banyak dari yang 15, 20 itu rata-rata lumennya sama sahabat ya. Jadi rata-rata lumennya itu sama semua. Lumennya menggunakan 50 sampai 55. Ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar dari jumlah watt ini ya yang saya analisa sahabatnya. Dari jumlah watt ini kan 30 watt sebenarnya kalau dalam tulisannya, tapi setelah kita hitung hanya 15 watt. Jadi 15 ini mungkin dikurangi 5 sahabatnya. Jadi menyala sekitar 10 sampai di bawahnya. Nggak mungkin dinyalakan 10 sahabat ya, karena mengingat ini sendiri nggak ada pendingin. Nah, nanti kalau pemakaian sudah dihitung sahabat ya, mungkin kalau pemakaian kita menggunakan 8 watt ini bisa bertahan sampai 3 bulan umpama.
Kalau menggunakan 10 watt mungkin ini bisa bertahan sekitar 2 bulan. Kalau kita maksimalkan menggunakan 15 watt ini mungkin hanya bisa 1 bulan, nggak sampai sudah jebol. Itu mungkin sudah dihitung seperti itu ya sahabat, dari perusahaan ataupun dari pabriknya, sehingga ini hanya dikeluarkan kecil ya gitu ya sahabat ya. Ini kalau menurut analisa saya pribadi ya sahabat, tapi nggak tahu kalaupun sahabat mempunyai analisa lain. Kalau saya perhatikan dari yang lain-lain ya itu sama, hampir sama ya. Jadi jumlah daripada watt setelah kita hitung menggunakan rumus yang ada itu pasti dikurangi 5 watt sahabatnya, dikurangi 5 watt jadi rumus yang ada. Jadi seperti contohnya ini kan 30 watt, maksimalnya kan segini 15 watt, 75. Ini kenyataannya hanya keluar 8 watt. Ini kan berarti lebih dari 5 watt dikurangi sahabatnya. Nah, kemungkinan besar dari lumen ini sahabat, karena ini lumen ini pengukur panas ya sahabatnya, LM ini tingkat cahaya semakin terang maka ini juga semakin panas ya. Sekali lagi, kalaupun ini cahaya kita menggunakan maksimal 15 watt, ini dia menggunakan 55 LM nya, ini mungkin terlalu cerah dan terlalu panas. Dan mungkin kalau kita menggunakan yang ini mungkin keluar sekitar 8-9 watt, dan jelas di bawah 10 watt, mungkin tidak terlalu panas ini. Itu ya sahabat ya, mungkin seperti itu. Dan nanti kita akan coba di next video ya, untuk video besok kita akan coba nyalakan ya, ini sekitar 8 watt dengan sekitar 10 watt. Nanti kita ukur dengan menggunakan derajat Celcius berapa panasnya, kan kelihatan, karena ini tanpa menggunakan heatsink sahabatnya. Ini saya kira itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan sahabat paham lah ya, berapakah harus yang kita sesuaikan dengan ini ya. Kalau ini 30 watt dari pabrik menyala hanya sekitar 8 watt, apakah tidak bisa dinaikkan sesuai dengan hitung-hitungan? Bisa, dengan catatan kita tambah pendingin ya, tebal sekali, dan kemudian tentunya jangan dimaksimalkan 15 watt, kita kurangi paling enggak 2 watt lah, jadi keluarkan 13 watt taruhlah. Ini mudah-mudahan masih bisa awet, tapi dengan catatan ini pendinginnya kudu tebal sahabatnya, itu ya, mungkin seperti itu. Dan coba besok kita nyalakan ya, karena ini nilainya 15 ataupun 16 ya, ini 15 watt ataupun 16 watt, mungkin dikurangi 5 ini menjadi 10. Ini perkiraan saya seperti itu. Ini kan 15, ini 15 ya. Kalau dibulatkan di sini 16, ini 16. Kalau 16 dikurangi 5 10, tapi kalau 16 dikurangi 5 berarti 11. Nah, ini kemungkinan masih bisa, masih mampu ya sahabat ya. Kalau di 10 watt ini tentunya juga kita menambah pendingin. Mudah-mudahan sahabat ya paham ya sedikit ya. Ini sekali lagi spesifikasi ini berdasarkan dari ciplet ini sendiri ya sahabat ya. Ini cipletnya yang panjang-panjang, ini jenisnya SMD 5730 ini ya. Jadi ini bisa dinaikkan sahabat ya, sesuai dengan sahabat ada yang menanyakan, bisa dinaikkan. Dan tentunya dalam menaikkan ini kita harus mempunyai ukuran, berapakah ukuran maksimal yang harus kita naikkan, kita harus punya hitungan sahabat ya. Kalau kita nggak punya hitungan nanti ya kasihan, ini jeblos kobong, paling hanya umur seminggu 2 minggu ya nanti kita dikomplain sahabat ya. Jadi nanti kalaupun ada customer yang ingin menambah terang, bisa tentunya ditambah pendingin. Kemudian berapakah yang harus kita naikkan, kita harus sesuaikan ini, mudah-mudahan bisa awet, jangan terlalu tinggi menaikkannya sahabatnya. Ini juga perlu diketahui sahabat ya, ini arusnya 150 ya sampai 160 mA 0,15, ini maksimal sahabat ya. Kalau bisa nyalakan di bawah ini ya, karena ini sudah sesuai dengan ini nyalanya jauh sekali. Kalau di sini 0,15 mA, kalau kita nyalakan ini jelas nggak kuat, saya yakin nggak kuat, karena LM nya cuma segini panas, sudah kelewat tinggi sahabat ya. Mungkin ini dulu ya sahabat yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Ini hanya sekedar
ulasan-ulasan aja mungkin ya. Nanti di next video kita coba kita nyalakan menggunakan sekitar ini ya, sekitar 10 watt, 8, 10, 12 mungkin ya, kalaupun ada non polarnya ya sahabat ya. Kalau tidak ada non polarnya ya mungkin sekitar itulah 8 watt sama di atas 10 dikit. Coba nanti kita ukur menggunakan suhu panas, seberapa panasnya nanti kan ketahuan. Ini aja untuk uji coba besok sahabat ya. Ini kalau kopong ya rugi sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, biar sahabat tahu berapakah mampunya ini untuk dimaksimalkan. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya ya sahabat. Ini kalaupun saya memberikan jabaran ini kurang pas ataupun ada kekeliruan, mohon juga sahabat koreksi kembali dan tulis di kolom komentar ya sahabat. Nanti bisa berbagi dengan saya, karena niat saya hanya berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kekurangan tentunya itulah batas kemampuan saya. Kalau memang itu ada benarnya, tentu saja saya hanya mengacu dari apa yang saya ingat dan apa yang saya tahu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif.